Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Tidak ada hidangan minum. Ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua, insya Allah. Kemarin waktu tarawih, ibu-ibu tidak ada ya? Sebagian. Nah, ini perdana ya, perkenalan, ta'aruf untuk dakwah, untuk ta'lim. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Amin. Kita berada di bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagian dari kesungguhan kita di dalam menyempurnakan puasa adalah berkumpul di majelis ta'lim. Kalau di Saudi Arabia yang saya tahu waktu itu di sana, majelis taklim untuk wanita itu hampir tiap hari. Kalau kita majelis taklim Istiqamah berapa? Setiap hari Kamis, berarti seminggu sekali. Untuk kelas Indonesia sudah bagus sekali. Alhamdulillah, ini termasuk bagian dari bukti bahwa Allah masih menjaga Islam di Indonesia dengan hidupnya majelis-majelis ta'lim. Kalau majelis ta'lim sudah hilang, maka pertanda kiamat sudah dekat. Sudah pasti, karena kata Rasulullah SAW, salah satu tandanya kiamat itu ilmu diangkat, wa yurfa'ul ilmu wa yakfurul jahlu. Ilmu diangkat oleh Allah, yang intishar, yang tersebar adalah kebodohan. Kebodohan yang dimaksud bukan kebodohan tingkat IQ otak manusia, tapi minimnya pengetahuan tentang agama. Alhamdulillah, dengan kita menghidupkan majelis ta'lim berarti menunda kiamat. Gitu. Kiamat gak akan tertunda. Paling tidak menunda tanda-tandanya kiamat. Artinya manusia yang baik insya Allah masih banyak. Apalagi majelis ta'lim ibu-ibu sangat diperlukan. Karena ibu itu adalah dikatakan ummul ummah. Ummul ummah itu ibunya umat ini. Umat itu akan baik jika wanitanya baik. Dari sisi apa? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, kerusakan yang terjadi di Bani Israel. Bani Israel bukan Israel. Ya, Israel termasuk Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Bani Israel itu turunan Nabi Yakub. Orang-orang baik, orang yang ahli ilmu, ahli kitab. Terus ujung-ujungnya nanti menjadi Yahudi dan Nasrani. Kerusakan pertama yang muncul di kalangan Bani Israel yang sangat baik itu adalah
karena kerusakan wanitanya. Wanitanya sudah banyak gandrung, penggandrung itu, mencintai penuh dengan keduniaan. Cara Jawa nama? Keduniaan. Material apa? Nah, material. Kalau material cor-coran. Jadi mikirnya hanya keduniaan saja sudah. Dan mudah diperalat untuk merusak atau memfitnah, menjatuhkan, menghancurkan laki-laki di Bani Israil. Nah, karena itulah ketika umat Nabi Muhammad SAW wanitanya terjaga, ibu-ibunya terjaga, salah satu alamatnya majelis taklim lancar, ya. Jangan dengarkan kata-kata dari orang yang dikuasai hawa nafsu atau mewakili ucapan setan bahwa majelis taklim mengganggu katanya. Intinya kan begitu. Bagaimana anak-anaknya, siapa yang ngurusi? Itu bagian dari cobaan kita di akhir zaman, bahwa memang kadang-kadang setan itu tidak hanya yang samar, ada minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setan itu bukan nama seseorang, setan itu sifat yang mengganggu, yang menghambat, yasudduna an sabilillah. Itu adalah setan, karena setan sudah bersumpah di sisi Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk sungguh, kata setan, di depan Allah ketika dia mau diusir dari surga. Dia minta perjanjian khusus dengan Allah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk, saya akan menghambat jalanmu yang lurus, ya Allah. Siratal mustaqim itu sabil yuwassil ila muradih, jalan yang bisa menyampaikan kita ke surga yang kita inginkan. Dia pasti duduk setan. La aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan, saya akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Fokus atau tujuan utamanya setan itu membuat manusia tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa nikmat Allah yang terbesar? Islam. Nikmat Allah terbesar adalah Islam. Tidak mensyukuri Islam, tidak menghargai Islam, itu tujuan utama setan. Pasti la aqudanna lahum siratal mustaqim, jalanmu yang lurus Islam, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un. Jalan Allah hanya satu, ikuti satu itu. Nah, setan duduk di situ. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur lagi. Saya termasuk orang yang ikut berbahagia sebagai ustaz ketika melihat ibu-ibu masih punya semangat untuk mengaji, mengkaji, mendengarkan kajian agama, tausiah, mau'izah. Ini pertanda kebaikan, insyaallah. Barakallahu fiikum jami'an. Kita yang pertama ini sepertinya lebih kepada kenalan, ya. Nanti kita tambahkan Ramadan yang diperlukan. Makan. Soalnya perkenalan dengan saya insya Allah beda dengan ustadz-ustadz yang lain, karena punya sejarah latar belakang tersendiri yang sangat perlu diketahui oleh
umat Islam, termasuk oleh para muslimat. Bukan pribadi saya, tapi kejadian-kejadian yang ada pada golongan saya yang terdahulu, dan ini menjadi sebuah rintangan juga di dalam kita menetapi Islam. Jadi Islam yang benar itu adalah Islamnya Rasulullah. Islamnya Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dengan asing. Gharib dianggap asing. Nyatu ndak umum. Cara dulu ngaku ditambah peh. Nah, peh itu gumun. Tapi ini nyatu ndak umumnya nggak sesuai dengan masyarakat sekitar. Itu Islam pertama. Kata Rasulullah, Islam itu sesudah jaya, dia akan yadrusul Islam. Islam itu akan luntur dengan perjalanan waktu. Maksudnya Islam yang asli itu akan luntur, sebagaimana lunturnya warna pakaian. Rasulullah menggambarkan seperti itu. Artinya berarti di akhir zaman pasti ada yang warnanya jelas lagi. Luntur nanti jelas. Nah, yang jelas ini justru dianggap asing. Soalnya baju sudah rata-rata secara umum puluhan tahun ya luntur semua, ya sekolah warnanya. Perasaannya ya seperti itu. Giliran baju yang warnanya terang bagus malah dianggap nyeleneh, dianggap mari. Itu di akhir zaman. Itulah Islam. Padahal baju kalau nggak luntur itu kan dicari warnanya kuat, apa Jawa mancep, wantek, nggak berubah. Nah, itu yang lebih mahal harganya. Makanya pedagang-pedagang di Saudi itu banyak yang bisa bahasa Indonesia kan. Iya, mari sini murah. Soalnya yang seneng belanja jangan buka rahasia. Mau berangkat umrah dari rumah, yang disiapkan apa? Paling utamanya untuk oleh-oleh. Jadi belanjanya nggak apa-apa, boleh saja. Yang penting tidak israf. Akhirnya pedagang-pedagang itu diajari caranya supaya orang Indonesia beli, bilang gini, baju bagus, dijamin murah, dijamin tidak luntur. Dihafalkan. Yang jualan biasanya orang Mesir, Bangladesh. Hafal itu bahasa Indonesia. Oh, baju ini, sini, bagus, murah, dijamin tidak luntur. Wah, gemeruduk di sini. Apalagi yang ada tulisan kullu syai'in biryalin. Semua sesuatu di sini 2 rial saja. Wah, paling ramai. Sini bagus. Warna dan dijamin tidak luntur. Yang satu ramai, yang sebelahnya enggak ramai. Soalnya apa? Yang satu bilangnya bagus, dijamin tidak luntur. Yang sebelahnya kebalik, bagus, luntur tidak dijamin. Itu yang cerita teman-teman saya di Mekah sana. Dia komplain sama yang ngajari, kenapa yang sana ramai sini nggak ramai? Dijamin tidak luntur tidak dijamin. Ya sudah, balik semua. Ibu-ibu sekalian, Islam di akhir zaman itu akan muncul yang asing, yang aneh. Orang menganggap aneh. Nah, ini yang perlu kita cari. Tanpa kita
menafikan Islam seseorang jangan. Contohnya mengkafirkan. Dulu kelompok saya senangannya begitu, mengkafirkan orang. Nanti saya ceritakan akidahnya seperti apa. Jadi Islam luntur itu tetap ada warnanya. Kita nggak bilang bahwa itu bukan Islam, tapi ada Islam yang warnanya masih kuantek dan jelas sekali. Ini yang harus kita cari. Jawabannya adalah Islam sebagaimana Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Islamnya Rasulullah? Islamnya Rasulullah berdasarkan Islam yang diturunkan oleh Allah berupa apa? Al-Quran. Itu inti. Kemudian Rasulullah menjelaskan Al-Quran itu dengan lisan maupun perbuatannya yang disebut dengan sunnah. Berarti intinya Islam itu ada pada Al-Quran dan sunnah. Itu inti. Perkataan ini jadikan pedoman bahwa Islam harus ikut kepada Al-Quran dan sunnah. Satu kata, kalam wahid kata, maafi kalam tsani. Satu kata, tidak ada dua kata. Islam harus Quran dan sunnah. Dulu ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, perkataan ini menjamin kebenaran. Di zaman namanya As-Salafus Salih, 3 kurun mufaddalah, 3 generasi unggulan yang diunggulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, adalah golonganku, generasiku, sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, generasi setelah. Thumma yabshu al-kadhib, setelah itu akan tersebar dusta. Bahkan dalam agama terjadi pemalsuan. Apakah dari orang-orang non-muslim yang pura-pura masuk Islam, lalu dia bikin kerusakan di dalam, merusak syariat Islam, akidah Islam, ataukah orang-orang munafik bayaran, ibaratnya dibayar, dijanjikan pangkat, janjikan tahta, wanita, harta, dia rusak Islam dari dalam. Setelah kurun 3 generasi ini. Namun dalam perjalanannya masih ada ulama-ulama sebagai penjaga syariat yang masih kokoh menjaga Islam, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang dipahami, dilaksanakan oleh 3 golongan ini. Masih ada. Contohnya 4 imam madhab. Mana Imam Hanafi, Imam siapa? Maliki, urutannya begini. Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, baru Imam Hambali. Terakhir Imam Hambali. Dan para ulama-ulama ahli Quran, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, dan orang-orangnya, kitab-kitabnya juga terbukukan, sudah terbukukan. Nah ini yang di akhir zaman kita juga harus, setelah perkembangan keilmuan ini sangat meluas, maka manusia, umat Islam di akhir zaman harus menambah kaidah. Jadi tidak cukup Islam, Al-Quran dan Sunnah, belum cukup di akhir zaman ini. Tambahannya, kaedahnya, pemahamannya terhadap Quran dan Sunnah harus benar.
Soalnya itu tadi, dari perkembangan ini tercampurnya ada non muslim yang masuk Islam, merusak Islam dari dalam, atau orang-orang munafik merusak syariat Islam dari dalam, itu kan ratusan tahun, bahkan ribu. Sekarang 1400. Generasi ketiga itu kurang lebih abad kedua, berarti kurang lebih 1200 tahun perjalanan ini. Kalau kita ambil gambaran ibarat air ya, air di pegunungan, di sumbernya masih jernih ya. Ketika 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo perjalanan ini, gimana kira-kira? Terkontaminasi ya, artinya akan ada pasir, akan ada rumput, akan ada. Nah, di ujung kita ini ada di ujung, kita ada di hilir. Bagaimana kita menyaring supaya nggak ada rumputnya, supaya nggak ada pasirnya, nggak ada pucuk-pucuk yang warna kuning, kuning hijau, supaya bersih. Seperti apa? Satu kaidah memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan benar, yaitu standarisasinya apa? Sesuai dengan pemahaman para ulama di 3 generasi. Di 3 generasi. Kalau tidak, Bapak Ibu, kok Bapak ini? Nah, ini bapaknya. Bapak Ibu-ibu. Baik. Kalau tidak, bahaya juga. Bahaya juga. Ada Islam itu minim warnanya sebentar sudah luntur. Ada warnanya tercampur. Nah, ini dia yang juga bahaya. Harusnya misalkan warna merah saja, ini ada oranye, ada tercampur, ada hitamnya, ada putihnya, bintik-bintik. Harus kita bersihkan. Ini yang membuka saya akan bercerita sesuai dengan pesanan. Pesanan artinya untuk kita semua. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah, jika tidak ada standarisasi yang saya sebutkan tadi, mengikuti pemahaman 3 qurun mufaddalah, maka dia akan berkembang dan jauh dari kitab dan sunnah bahkan. Nah, ini saya merasakan sendiri, merasakan sendiri. Bagaimana di golongan saya dulu, namanya golongan Darul Hadis. Ada yang pernah dengar? Islam Jamaah. Di sini pusatnya ada menara tinggi itu. Menaranya paling tinggi kan? Kelihatan mungkin dari sini. Burungan sini. Organisasinya namanya LDI. Itu yang membajui. Itu baju. Itu jaket. Apalagi itu selimut penutup. Di dalamnya pergerakannya itu namanya Islam Jamaah. Nah, Islam Jamaah ini sebenarnya sudah dilarang oleh Jaksa Agung di tahun 70-71. Kalau orang-orang lama mungkin yang sepuh-sepuh apa pernah dengar, sudah dilarang. Pergerakan ini sudah dilarang. Tapi karena ya pandainya bersiasat, di sana ada istilah fatonah, bitonah, budi luhur. Fatonah itu pandai bersilat lidah, pandai berdialog, pandai bitonah itu pandai menutupi rahasia. Fatonah, bitonah. Budi luhur itu kalau makna Jawa aslinya wapi itu. Ya, budi yang luhur, yang tinggi, yang mulia. Saya ini. Nah, di sana enggak artinya. Budi luhur itu berpura-pura baik.
Ya, baik lahirnya dengan kita, tapi itu pura-pura. Lahirnya toh nggak boleh diikuti dengan hati. Kalau hati tetap ini musuh, ini orang kafir. Nah itu, dengan pandainya tipu muslihat itu masih eksis sampai sekarang, masih eksis sampai, masih terus jalan. Nah, inilah saya katakan judulnya tadi. Di sana itu ajakannya, dakwahnya. Ini kalau orang awam tertipu, kembali kepada Islam. Ya tadi, yang murni, yang dianggap asing, yang asli, apalagi yang mangkul bahasa mereka. Mangkul itu yang dinukil, diambil dari Mekah Madinah. Nah coba, apa buktinya? Pedomannya Al-Quran dan hadis. Nah, betul mereka ngaji Al-Quran dan hadis. Nggak ada, kalau jenengan kadang-kadang kan baca buku terjemah atau buku dari Ustaz Hasan, nggak ada. Memang betul-betul mushaf Quran itu sama hadis. Hadisnya ada hadis kecil-kecil disebut himpunan, ada bab sholat, ada bab apa disendirikan. Quran dan hadis itu kalau orang awam dibilang begitu sangat tertarik, sangat tertarik. Wah ini Quran hadis tenang nih, berada tenang. Apa kelirunya? Apa yang menjadi masalah? Letak kesalahannya di mana? Ibu-ibu mungkin bisa jawab dari kaidah yang ketiga tadi. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, seharusnya kan begitu. Mengikuti pemahaman tiga generasi unggulan. Nah, karena tidak mengikuti kaidah pemahaman Quran hadis yang benar, akhirnya Quran hadis dipahami semau mereka. Sekarang minimal Al-Quran dan hadis itu kan bahasa Arab. Oke, terus ya. Berarti yang paham kan orang Arab asli. Percadas betul. Karena di Arab itu anak kecil-kecil loh, pintar ke orang Arab. Macam bahasa. Lembok rono yang gumun tuh. Ciri-ciri sesuatu Arab yang lebih orang Arab. Ada yang muda ikut nonton bola. Itu kan komentatornya kan bahasa Arab. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadap, insyaallah. Katanya yang dulu wah, mantap ya orang Arab. Sampai di lapangan juga ngaji dalil lengkap di sini. Tutu dalil masih memang bahasanya bahasa Arab. Jadi kaidah minimal yang bisa memahami Al-Quran dengan benar pasti orang Arab yang asli. Kalau bukan orang Arab, berarti orang yang paham dan ngerti bahasa Arab. Nah, bagaimana bahasa Arab cara mengertinya supaya benar? Ada kaedahnya, kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab namanya nahwu, shorof, balaghah, mantik. Itu para ulama. Nggak boleh sembarangan orang. Saya buka di Islam Jamaah itu tidak mementingkan bahasa Arab. Bagaimana orang memahami, mengkaji Al-Quran dan hadis, pelajaran bahasa Arab tidak dipentingkan. Bahkan bahasa mereka itu gak butuh iki. Yang penting kata mereka bahasanya mangkul. Mangkul itu ada guru, terus dia membacakan, itu dimaknai per kata, kemudian disimpulkan. Itu namanya mangkul. Yang penting ada gurunya. Gurunya ini dari guru
dari guru sampai ke Mekah Madinah, ke guru di sana, nanti sampai Rasulullah. Itu tidak perlu bahasa Arab, kaidah bahasa. Nah, disinilah letak keplesetnya. Sehingga apa? Memahami Al-Quran nanti saya contohkan yang menjadi kaidah keyakinan mereka dan salah menurut bahasa. Salah menurut bahasa. Nah, tidak paham bahasa Arab mengartikan Al-Quran, mengartikan hadis. Ya, mungkin orang pertama dulu paham, mungkin, tapi generasi dari orang ke orang ke orang ke orang ke orang ini, ya kayak tadi air masih jernih. Kalau sudah lewat sungai sampai di hilir, bagaimana bisa menjamin jernihnya? Kalau tidak ada saringannya. Saringannya itu kaidah bahasa. Itu satu itu. Yang kedua, ini, jadi letak kesalahan ini sebagai gambaran. Nanti barangkali ketemu golongan lain yang saya terangkan, Islam Jamaah golongan saya dulu. Tapi golongan secara umum akan kepleset dan dia akan menyimpang dari kebenaran jika ada kesalahan seperti ini. Memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mengikuti kaidah bahasa, kaidah bahasa yang benar. Kemudian yang kedua, tidak merujuk. Merujuk itu mentelaah, memahami dari kitab-kitabnya para ulama. Kalau Al-Quran namanya apa? Tafsir. Tidak merujuk kepada tafsir. Padahal tafsir itu yang memuat penjelasan Al-Quran dari para ulama. Ulama yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Ulama yang muktamad, yang pengertiannya bisa dipahami dengan benar. Nah, jadi kesalahan di Islam Jamaah itu satu, tidak manut kaidah bahasa. Yang kedua, tidak merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama yang sudah disusunkan ilmu supaya tidak salah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini dia. Namun para pengikut, terutama mereka katakan penginsaf baru. Jadi kalau jenengan ikut ke sana, kalau mau nyoba pura-pura tak apa-apa. Nanti sama dikatakan, jenengan dikatakan penginsaf baru. Nah, kalau bahasa umum itu mu'allaf. Iya. Kalau kita kan kenalnya wal mu'allafati qulubuhum, itu dari selain Islam masuk Islam, diislamkan dengan syahadat. Mereka enggak. Walaupun sudah Islam, walaupun apapun yang disempurnakan dalam Islam, 5 rukun Islam sempurna, 6 rukun iman sempurna, enggak ada artinya semua menurut mereka, kecuali kalau masuk insaf, sadar, ikut mereka. Nah, baru itu disebut penginsaf baru atau mu'allaf. Mu'allaf. Nah, ini dari sini saja kita mulai penasaran nih. Parah ini, parah ini kan. Artinya nggak dianggap Islam. Kita semua ibu-ibu pakai kerudung, pakai cadar lah, sholat lah, bahkan hafid Quran lah, bahkan Mekah Madinah itu sesat semua. Nah, itu yang mereka yakini. Yang mereka yakini. Di mana kalau ada pengisap baru, bagaimana caranya? Tadi ajakannya itu dakwahnya, kita ini Islam yang paling murni. Kita ini adalah Islam yang betul-betul murni Quran dan hadis. Mereka begitu. Ibu-ibu sudah tahu ya letak kesalahannya di mana. Bukan Quran hadis yang dibawa itu benar semua, itu sama dengan umumnya umat Islam. Hadisnya sama, kutubus sita, Sahih Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, sama yang dijual di toko-toko kitab itu. Letak kesalahannya di dalam cara memahaminya. Nih saya contohkan. Di mana tergiurnya? Tergiurnya tadi satu kata, ini kemurnian. Lalu
Inilah buktinya bahwa kami betul-betul ngaji Quran dan hadis. Betul-betul setiap masing-masing jamaah kalau di sana itu harus punya namanya Quran makna. Quran makna itu mushaf khusus yang agak dilebarkan untuk ditulis. Kemudian hadis masing-masing punya di sana. Kalau kita kan buku aja, nah, masih kalah dengan orang sana. Punya betul, cuman celakanya memahaminya. Ya. Nah itu kalau orang baru, wah sudah mantap, wah jelas ini surga pasti, bahasa mereka begitu. Surga pasti, mesti suatu. Harus yakin 100% bahwa kita pasti surga. Nah kalau lainnya pasti neraka. Tidak boleh ada keraguan. Kedua, biasanya jadi setelah ngaji Quran dan hadis nanti akan digiring dengan persaudaraan. Jadi apa ya bahasanya? Di sana itu betul-betul dipersaudarakan betul. Doktrinnya itu ini saudara lahir batin kita dunia akhirat. Begitu. Ini saudara lahir batin kita dunia akhirat. Lainnya nggak ada yang saudara. Terus kegiatan rutin. Jenengan seminggu sekali. Sana itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali di kelompok-kelompok. Dan dipersaudarakan betul. Ketemu saudara jamaah kita, saudara iman kita, doktrin. Doktrin itu disuarakan terus. Dalil-dalil disebutkan harus bersaudara, nggak boleh bermusuhan. Jadi orang kalau sudah masuk sana dikajikan Quran hadis, terus seakan persaudaraan itu dekat dikondisikan. Udah baru masuk itu saja orang sudah ngimel, wes. Apa ngimelnya? Iya, terhipnotis ya betul. Seakan itu segalanya. Nah, lalu naik lagi. Ini jadi tahapan yang betul. Nanti kalau sudah kelihatan dia senang bersaudara, nanti baru dikajikan yang inti, namanya Kitabul Imal, bab amir, imam, bab jamaah. Intinya gini, diajarkan bahwa semua yang Islam itu tidak sah Islamnya kecuali dengan punya imam. Imam itu amir. Amir itu apa? Pemimpin bahasa kita. Imam agama. Bagaimana caranya punya imam? Harus berbaiat. Ya, berbaiat itu datang berjanji taat. Isinya gini. Janjinya gini, kurang lebihnya. Bapak saya angkat menjadi imam saya. Saya sebagai jamaah Bapak. Kalau sekarang imam yang ketiga namanya Abdul Aziz Sultan Aulia. Pak Le, istri saya. Yang ketiga. Kalau abahnya istri saya itu imam yang kedua. Sudah almarhum. Nanti semakin penasaran nanti saya ceritakan kenapa saya keluarkan, begitu kan intinya, atau dikeluarkan. Di antara itulah. Baik. Jadi tahapan ketiga harus baik. Karena ini sebagai syarat sahnya Islam. Nah, saya katakan tadi, mu'allaf mulai bayat itu. Ibu-ibu, wanita sama datang juga. Yang namanya penginsaf baru setiap bulan
minggu pertama, ramai nggak? Tahu nggak? Nah itu datang dari daerah-daerah, ya, yang baru-baru dibawa. Nah, wanita ditempatkan sendiri, memang tidak salaman dengan, tapi dia harus lihat. Hanya imamnya itu naik di meja ini. Nah, kalau laki-laki nanti salaman satu persatu. Bapak, kalau janji yang secara umum, Bapak saya angkat sebagai imam saya sebagai jamaah. Jamaah Bapak saya siap taat, sami'na wa ta'na wastata'na terhadap semua perintah Bapak. Nah, saya sanggup menetapi jamaah. Jadi mereka menamakan golongannya itu dengan jamaah, sehingga dalil-dalil dalam Quran dan hadis yang berisi tentang kewajiban menetapi jamaah itu dijamin surga, itu mereka ambil semua, karena mereka telah menamai golongannya dengan jamaah. Makanya dalam janji baiat saya siap menetapi jamaah ini. Jadi di luar jamaah mereka bukan jamaah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah menurut mereka. Dari klaim mereka itu hanya mereka yang jamaah. Saya siap menetapi jamaah dengan 5 bab. Janjinya 5 bab. 5 bab itu: 1, ngaji Al-Quran dan hadis. Quran hadis benar. 2, mengamalkan Al-Quran dan hadis. Sanggup mengamalkan Al-Quran hadis yang mereka pahami, tapi mengamalkan sesuai dengan yang mereka pahami. Nah, ini kan parahnya kan di sini. Awam tidak tahu di mana letak penyimpangannya. Yang ketiga, membela Quran dan hadis. Nah, ini dalam pembelaan ini ada yang istimewa, namanya sedekah persenan. 10% setiap bulan. Jadi yang pedagang, yang pegawai, yang bakul lentek, dodol tahu, semua kena. Pokoknya yang sudah baiat ini nanti, sudah mainkan proses baiat, harus menyerahkan 10%. Nanti itu ada tingkatannya, ada nisabnya. Tapi untuk orang-orang sekarang rata-rata 10%. Ada yang nilai kepemilikan hartanya sekian, nanti turunkan 7,5. Yang nilai sekian 5%, yang nilai sekian 2,5%. Tidak ada yang bebas dari itu. Tidak ada yang bebas dari itu. Itu dalam janji ketiga, membela Al-Quran dan hadis. Membela itu diantaranya itu yang wajib itu persenan. Terus yang keempat, sambung jamaah, bahasa mereka. Jadi jamaah harus sambung, nggak boleh lepas. Pertama, sambung dengan siapa? Dengan imam, nggak boleh lepas. Lalu dengan saudara-saudara jamaah. Kalau lepas, tidak sambung, maka tidak disaksikan sebagai jamaah. Kalau tidak disaksikan sebagai jamaah, tidak bisa masuk surga. Nah, ini doktrinnya. Besok di akhirat nggak akan diselamatkan oleh imam yang dibayar, nggak akan diajak bertemu Rasulullah. Ini ngarang semua sebenarnya. Tapi orang awam ya madu aja, kadung itu tadi, kadung kepenak itu. Nah itu. Kalau nggak sambung, mereka bikin acara sambung. Acara sambung ya itu tadi, seperti ngaji begini, atau mereka bikin acara apa lagi, harus datang. Sampai sambung mereka itu, contohnya lagi silat. Mereka punya silat namanya asad. Silat itu punyanya Islam Jamaah asad. Itu semua diwajibkan, termasuk ibu-ibu. Itu istri saya bisa cerita. Kalau di pondok situ wajib itu ikut, wajib.
Mbuh iso mbuh ora wis pokoke sambung. Sampai mbah-mbah itu datang juga. Kalau nggak bisa, kalau yang sakit juga harus datang kalau bisa. Walaupun hanya duduk nonton, yang penting sambung. Seperti itu. Dan ada kegiatan-kegiatan lain banyak. Jadi mereka nggak berani tinggalkan yang namanya sambung. Yang kelima itu taat. Bahasanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada imam. Nah ini dia. Sajane yang ketiga ini yang dituju utamanya. Taat Allah Rasul, mana tahu orang umumnya manusia kan nggak detail, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, gimana ya? Lewat gitu aja. Intinya taat buta kepada imam. Itu yang terjadi. Taat buta itu pokoknya Jawa-Jawa itu pokoknya apa jare bapak imam. Agama pokoknya teko bapak imam. Para ulama, orang-orang yang ahli, nggak ada yang dianggap kalau belum keluar dari lisan bapak imam. Padahal imamnya nggak pernah belajar agama yang benar. Kalau tahu, artinya biasa-biasa saja. Ya bukan orang hafal Quran, ya bukan orang hafal hadis, ya bukan orang mendalami ilmu, bukan. Ya biasa saja, orang biasa. Cuman dikultuskan, dijadikan semacam, kalau bahasa umum itu sebenarnya dijadikan juru selamat yang bisa menyelamatkan dari neraka, bisa ngajak ke surga. Intinya begitu bahasanya kalau disimpulkan. Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, setelah ya dibaiat, ini sudah habis sudah. Sebenarnya itu dipermudah sebenarnya, tapi nggak terasa. Jadi doktrin terus diikat dengan baiat, janji setia, ya. Bahasa Indah janji. Udah kelompok itu nggak bisa mereka secara umum. Makanya sekarang kan yang ngikuti jejak saya kan puluhan ribu orang, banyak tokoh-tokoh yang keluar sadar mereka. Tapi kalau yang umum ya sampai mbah-mbah, banyak itu rekamannya di YouTube. Nasihati cucunya yang hijrah keluar dari mereka. Ojo metu balik oleh tobat to nang gone bapak imam. Ora iso mlebu swarga awakmu. Sampai mbah-mbah itu karena bertahun-tahun begitu dengarnya. Seperti itu. Pak enggak pakai dalil, pokoknya melu bapak imam. Nah, itu yang terjadi, saudara. Yang terjadi. Jadi kalau orang sudah melewati tahapan ini, udah lengket terus. Angel wes. Angel kandanane. Angel. Baik. Jadi itu secara global yang terjadi di sana. Saya ambil yang penting dulu, tapi sebelumnya tentang saya. Jadi saya ini kecil di pondok sini tahun 1989. Saya masih SMP 89. Nah, saya waktu itu mondok. Saya dari Madura aslinya, saking Madura. Pamekasan. Sama. Ini bisa Madura. Gula tadi di atas. Pakong. Ngomong orang mesti mengerti. Bahasa Madura sama bahasa Jawa itu nggak terlalu
beda. Jadi hanya logatnya dan karena orang tuanya satu katanya dulu. Ya coba kata orang Jawa kan sae, Madura sae, ada he. Kalau Jawa lambi, Madura kalampi. Memperjelas dong. Kulo, cara Jawa kan kulo, Madura kaule atau kule. Kulo, kule. Ada tanya satu-satu ya. Ada TN, teman nak kan? Taman akan, tapi ada sedikit-sedikit beda, bisa salah paham juga. Orang Jawa ke Madura lapar, katanya lapar, masuk warung, nanya, Mas, ya, saya mau makan nih. Kata orang muda, sobong Pak. Kata orang Jawa, iya sekarang kok sobong dari aku gede ini ya biasanya ya sobong aku, sobong ya sob barangnya. Ini lama ditunggu. Kata orang Madura, kok ditunggu Pak? Nah, jadi sobong. Aku yang gelem, sobong itu nggak ada Pak. Oh ya sudah. Pergi. Yang Madura ke Jawa lapar juga. Kata yang punya warung orang Jawa, entah Mas. Tunggu, entah. Ditunggu aja sampai lama. Mana Mas? Mana makanannya Mas? Kan logatnya lain kan. Nanti taman nak kan. Mana Mas? Entek kan dan entek makan entek ini. Lah entek. Habis. Entek bahasa Madura itu sebagian tempat entek itu tunggu man. Entek dulu. Entek. Mau cerita Madura terus sama gimana? Madura itu orang hebat Madura itu, insya Allah. Sampai orang Arab, teman-teman saya belajar di Masjidil Aqsa heran. Jangan, saya ada Madura. Apa ini Madura? Belum dunia miliar Madura. Dunia semua penuh Madura. Di Jeddah, di Madinah, Makkah, kullu Madura. Hatta di Arafah Madura. Di Arafah Madura, di mana-mana Madura. Saya bilang Al-Madura mithlul Arab, Ra'sun Nas. Madura memang seperti orang Arab. Memang dia kepalanya manusia. Saya katakan tapi fil khairi wasyarri, dalam urusan kebaikan dan keburukan juga. Jadi sampai mana nih? Ini mengangkat derajat Madura ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kembali ke bahasan tadi. Kita sampai mana tadi? Bahwa sampai ya, saya mondok 1 tahun karena saya ini anaknya kiai di Madura sana. Anaknya kiai, jadi dari kecil sudah biasa ngaji. Di situ saya tulis Arab, tulis apa, baca Quran, langsung lulus. Ngaji itu 1 bulan khatam. 1 tahun saya sudah lulus dan diangkat menjadi ustaz di situ. Di situ yang menara tinggi. Ustaz, orang tuanya Ustaz juga jamaah itu juga. Iya, dulunya. Sama-sama jamaah ya Ustaz ya. Iya betul. Jadi kalau bapak saya itu insafnya menurut mereka, insafnya itu ya satu karena
alasan Quran hadis murni mangkul dari Mekah Madinah itu yang dikejar. Yang kedua, orang Madura itu masih seneng namanya karomah-karomah. Nah, sedangkan pendiri Islam Jamaah ini menurut mereka karomahnya banyak. Karomah itu keanehan-keanehan, keramat. Tapi sebenarnya karomah itu ada dua. Ada karomah minallah, ada karomah minal jin. Ini yang mana nih? Nah, ciri-cirinya kelihatan. Kalau karomah minallah itu tidak bisa didemokan. Sewaktu-waktu kayak mukjizat Rasulullah kan nggak bisa. Kecuali waktu darurat kepepet baru nggak ada air baru nyumber tangannya Rasulullah. Nggak ada makanan satu tambah kecil bisa untuk 1.200 orang. Tapi kan nggak tiap hari. Rasulullah sering lapar juga. Itu salah satu. Memang ada orang dibakar api nggak mempan. Tapi ketika dia sedang itu tandanya. Tapi kalau didemokan, diatraksikan, coba ada mbah-mbah yang pernah mencobai nggak? Nah itu bukan milik dari Allah. Itu kemungkinan besar itu jin, makanya jin. Nah itu lebih identik dengan itu pendiri. Jadi bapak saya itu tergiur dua itu sehingga masuk. Saya cerita bapak saya apa saya nih? Nanti panjang bisa sampai zuhur nih nanti. Jadi saya kecil sudah dipondokkan di situ 1 tahun saya sudah jadi ustaz. Kecil masih saya, belum balik. Jadi saya tampil pidato itu, mic-nya itu masih ditarik gini. Ibu-ibu di belakang berdiri semua. Sopo ngomong itu ngarep. Suaranya masih kecil saya. Dikira orang perempuan. Nah, perempuan. Nah itu. Saya 1993 berarti dari 89 itu 4 tahun. Saya sudah dapat hadiah dihajikan oleh imam yang kedua, bapak istri saya. Yang nggak tahu apa sejak itu dia terus ingin ngepek mantu saya atau. Tapi saya termasuk mubalik yang kecil yang dihajikan saya. Ya kurang lebihnya begitu. Kemudian tahun 95 saya kembali lagi ke Mekah sampai 97. Di situ saya menghafalkan Quran. Tapi memang di Islam Jamaah itu dilarang duduk di Masjidil Haram, berguru dilarang. Alasannya mereka pandai alasannya. Alasannya di Masjidil Haram itu sudah tidak murni lagi. Satu. Yang kedua, kalau ngaji di Masjidil Haram terus murtad, bahasa mereka murtad, keluar dari jamaah mereka katakan murtad. Kenapa? Karena ngerti. Nah, makanya orang-orang lama, tokoh-tokoh yang duduk di Masjidil Haram berapa bulan gitu aja keluar sudah. Jadi ngerti bahwa ini bukan ajaran Masjidil Haram. Gak ada ajaran di Masjidil Haram takfir, mengkafirkan umat Islam itu gak ada. Justru mereka hati-hati, para masyayikh, ulama hati-hati dengan masalah mengkafirkan orang itu. Gak ada takfir. Kalau sekarang diisukan Wahabi takfir itu isu, itu bohong. Gak ada ajaran begitu di sana. Mengkafirkan orang baca syahadat, orang baca la ilaha illallah, itu berat di sisi Allah. Jadi 95, 97, 98 awal saya pulang, diambil menantu. Nah terus saya punya anak satu, balik lagi ke Mekah. Balik lagi Mekah, di sana 8 bulan, pulang 4 bulan, balik lagi terus sampai kurang lebih tahun 2000. Nah di tengah-tengah saya ada di sana, saya kan walaupun tidak mendengarkan, tapi kan namanya orang tawaf, umroh, kemudian sholat, kan sepintas kan mesti dengar itu.
yang disampaikan oleh syekh di sana kan mesti sambil tawaf kan suaranya kan kencang pengajian di sana. Lama-lama saya agak ada kok dalilnya sama ya, yang dibaca itu Quran hadis sama, tapi kok artinya kok kayaknya nggak sama. Jangan-jangan itu hati-hati, jangan-jangan ada kesalahan di 98 sampai 2000 sampai akhirnya di Islam Jamaah itu mau asrama namanya. Asrama itu mau khataman hadis namanya Sunan Ibnu Majah. Nah itu nggak ada sanadnya. Ibu-ibu paham sanad? Sanad itu tulisan nama guru sambung bersambung kepada penyusun hadis. Nggak ada sanad. Nah sedangkan di Islam Jamaah itu bikin kaidah menurut mereka kalau ngaji tidak ada sanadnya ini ilmunya tidak sah, berarti diamalkan juga tidak sah. Ini juga ngawur ini. Itu pemahaman mereka sendiri. Nggak ada di zaman Nabi, para ulama Mekah Madinah nggak ada begitu. Ilmu itu agar sampai kepada kita, kita paham dengan benar, diamalkan sah. Zaman Rasulullah surat apa ketemu Rasulullah dibaca tak diamalkan sah. Sekarang kitab dibaca benar cara bacanya, diamalkan ya sudah sah. Di Islam Jamaah enggak. Nah karena kaidah yang berat itu akhirnya mereka nggak berani mengkajikan hadis namanya Sunan Ibnu Majah. Nah disitulah kebetulan saya berperan di situ. Saya 99 insya Allah kurang lebih ketika ada di sana tanpa izin siapa-siapa, karena kalau izin nggak boleh. Nah, saya gerilya cari itu sana, sampai ke Jabal Abu Lahab, Gunung Abu Lahab. Saya cari syekh-syekh yang punya sanad, cari. Karena di Masjidil Haram itu doktrinnya itu tidak ada kemurnian. Jadi saya nggak berani juga di Masjidil Haram. Keliling ke tempat lain sampai berbulan-bulan ini nyari, nggak ketemu juga. Nah lama-lama ketika selesai hajian mau pulang, saya belum dapat. Saya nempel di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu. Ya Allah, jangan sampai saya pulang belum mendapatkan sanad kitab. Nah saya turun kok dengar pengajian, dalil-dalil yang dipakai itu yang saya sudah hafal. Akhirnya saya sudahlah, tak nyoba duduk di situ karena sudah mau pulang berapa seminggu 2 minggu mau pulang. Akhirnya duduk di situ, namanya di Syekh Yahya bin Utsman di Masjidil Haram, di lurusnya Hijri Ismail. Sekali 2 kali kok mantap ini pengajian. Akhirnya saya memberanikan diri, setelah pengajian saya tanya kepada Syekh, saya dari jauh, saya dari Indonesia, walaupun bahasa Arab waktu itu ya semampunya, karena tidak diutamakan di Islam Jamaah, nggak diutamakan. Walaupun hafal Quran, bahasa ngomong bahasa Arab nggak bisa. Padahal saya sudah ngapalin Quran. Karena apa? Karena belajar nausarf itu nggak digalakkan. Nah, saya intinya ngomong sama saya dari jauh, saya memerlukan sanad. Kata saya langsung, di sanad. Nah, aku punya sanad. Nah kalau gitu saya minta sanad. Baik, bukrah, sautika sanad, insya Allah. Besoknya saya dibawakan kitabnya beliau yang isinya sanad. Lalu saya diijazatul riwayah namanya, diijazai, dituliskan oleh beliau. Saya serahkan buku ini, kitab ini, kamu boleh meriwayatkan dari saya berdasarkan sanad-sanad yang ada dalam buku ini. Singkat cerita, pulang bahagia, senang, ketemu mertua saya. Ini saya dapatkan sanad dari Mekah, dari Masjidil Haram, dari saya. Senang mertua saya. Beliau kondisi sakit saat itu. Ini imam yang kedua. Memang karena
dari kecilnya nggak boleh di Masjidil Haram. Jadi beliau sendiri nggak tahu di Masjidil Haram itu. Masjidil Haram nggak murni gitu, nggak ada gitu. Makanya ketika dia sudah sakit tuh sambil menangis itu bilang gini, aku biyen mutus kae disebut namanya. Kon boleh sana jarene Masjidil Haram gak ono sana. Iku alhamdulillah awakmu untuk ke sana. Seneng. Nah, terus saya ngomong saat itu, bah, pulau dereng marem, dereng puas nek namung ansam nek kitab dereng lebih karemu. Kalau ingin makruh, oh iya budal maneh kok. Dan tetapi ojo visa umroh, visa sing resmi ae tak golekno visa. Nah itu ceritanya. Akhirnya saya dicarikan visa resmi, berangkat ke sana belajar. Nah di situ sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru saya kebuka pikiran, akal sehat saya, doktrin, ikatan doktrin mulai lepas, ya. Wawasan saya mulai meluas dengan keilmuan. Akhirnya kesimpulannya ternyata banyak penyimpangan secara akidah, ibadah maupun muamalah. Yang paling parah masalah akidah. Karena saya waktu itu himmahnya cita-citanya ingin menguasai ilmu, ya saya bertahan di sana. Ya wes lah, tak bunglon dhisik. Apa bunglon ya? Ya sepura-pura ikut mereka aja. Padahal saya sudah kalau bahasa mereka wes gak paham. Orang duwe kepahaman jamaah maneh. Wes merezel syadda ilan nar bahasa mereka. Wes merezel nang neraka itu. Aslinya kalau ketahuan. Karena saya sudah nggak paham dengan nggak setuju dengan imam, bayat, persenan. Karena sudah tahu hukum aslinya nggak seperti itu. Nah itu. Akhirnya kurang lebih 10 tahun. Saya sampai 2000 sampai 2010. Nah, di 2010 itu saya pulang ke sini. Ke Menara Tinggi itu. Namanya lulusan Mekah. Nah, kalau saya pulang hanya satu, ingin membenahi dari dalam, dari atas, pelan-pelan. Nah, ingin membenahi dari dalam, dari atas, pelan-pelan. Karena apa? Karena yang dihadapi itu orang-orang tua, ilmunya terbatas, wes kadung kolot, kaku, apa meneh bahasa itu? Kalau bahasa kita mengkristal, membaja, bahkan menggunung, saudara. Nah, saya sendiri akhirnya, ya saya ada temannya. Memang waktu di Mekah, waktu awal saya sudah sadar dalam hati saya, wah, nggak mungkin aku sendirian nih membenahi golongan Islam Jamaah ini, nggak mungkin. Akhirnya saya siasati, saya kirim surat, saya telepon mertua saya untuk dikirim dari keluarga atau dari guru-guru pondoknya dikirim. Yang bareng saya pas itu 3 orang. Pulang 2010. Nah, sampai 2006 akhir. Berarti berapa? 6 tahun saya di dalam. Apa di dalam yang dikerjakan? Membenahi. Alon pelan-pelan. Soalnya kalau ketahuan, sudah ditendang dari awal saya. Ditendangannya keluarkan dari awal, dimurtadkan. Terutama yang sensitif itu, yaitu tadi 1 bab takfir. Jadi fokus saya waktu itu 3 ini inti. Bab takfir, mengkafirkan semua umat Islam di luar golongan mereka.
Yang kedua bab imamah dan jamaah. Bab tadi bab amir bayat tadi. Yang ketiga bab persenan itu. Karena ini inti. Kalau ini bisa lurus, insya Allah mereka lurus, akan benar. Tapi kalau tiga ini nggak lurus, ya selamanya akan begitu. Kaidahnya itu tadi. Jadi mereka mengkafirkan semua yang khususnya di Indonesia yang tidak bergabung, tidak masuk ke mereka, itu Islamnya tidak sah. Nah kalau Islam tidak sah berarti kafir. Kalau kafir berarti masuk neraka kekal. Ini kesimpulan akhirnya. Pakai dalil dari Quran, dari hadis. Cuman yang salah apanya? Artinya, penafsirannya. Allahu a'lam apakah memang dari awal atau ada pergeseran karena keterbatasan ilmu, karena kebodohan dengan bahasa Arab. Saya contohkan begini. Kenapa mereka mengkafirkan yang tidak bergabung? Mereka pakai dalil ucapan Khalifah Umar. Dalil ini ucapan Khalifah Umar dan dhaif. Dhaif itu ngertas, lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum, apalagi menghukumi, memvonis orang. Itu bunyinya gini: la islama illa bijamaah. Tidak sah Islam kecuali dengan berjamaah. Wala jama'ata illa biimarah. Tidak sah jamaah kecuali dengan adanya amir, imam. Wala imarata illa bil bai'ah. Tidak sah amir kecuali ada bai'ah. Wala bai'ata illa bil ta'ah. Tidak sah bai'ah kecuali dengan ketaatan. Nah ini mereka kondei. La islama berarti tidak Islam. Padahal yang benar arti dari hadis itu seandainya tidak lemah. Maksudnya Islam itu tidak akan jaya, tidak akan sempurna, gak akan lancar kecuali dengan adanya pemimpin tunggal. Kecuali dengan pertama berjamaah, bersatu maknanya. Umat Islam bersatu semua. Terus Islam ini tidak akan terbentuk berjamaah kalau tidak tegak kepemimpinan tunggal. Nah, itu. Kepemimpinan tunggal tidak akan tegak kalau tidak ada baik. Semua ini akan gagal kalau tidak ada ketaatan. Artinya begitu. Kalau itu sahih, kalau itu, padahal itu lemah. Artinya di sana enggak, sudah hadis lemah untuk sandaran hukum memvonis orang lain kafir. Lalu artinya, pengertiannya, penafsirannya salah secara bahasa maupun secara kaidah kitab-kitab para ulama Mekah Madinah, nggak benar. Itu yang mereka gondeli itu. Walaupun nggak hafal dalil, pokoknya gak jamaah gak Islami gitu. Pokoknya sudah dalilnya pokoknya. Itu yang ada. Nah ini yang mau saya luruskan. Jangan mengkafirkan orang Islam. Nah, itu. Tapi pelan-pelan, ibu-ibu nggak bisa frontal terus terang, nggak bisa. Ya giringan. Karena turunan dari takfir ini, turunannya apa turunannya? Jam 10 tambah sebentar lagi ya. Karena turunan dari ini banyak sekali. Halal darahnya. Kalau mereka mampu, halal hartanya, nggak boleh menikah dengan mereka. Kalau nikah kok satunya masuk jamaah harus cerai. Kalau satunya nggak, karena kafir. Mohon maaf, mereka punya gambaran itu sama dengan ngumpuli hewan menurut mereka. Kalau kebo, asu, kayak gitu. Itu doktrin di dalam. Subhanallah, memang kejam sekali. Kelihatannya baik-baik saja kan, tapi tidak baik-baik saja secara akidah keyakinan. Turunannya banyak, nggak boleh bagi waris. Jadi kalau ada keluarganya nggak ikut jamaah, terus bapaknya jamaah mereka,
Walaupun semua jamaah ada satu, ini nggak boleh karena kafir. Umpama dikasih ini terserah saudara-saudara ini, dikasih istilahnya dikasih berapa, tapi nggak dibagi waris. Nggak boleh sholat di belakang selain mereka. Mereka itu najis. Kalau awal sebelum saya datang ekstrim sekali, najis, jangan itu najis semua. Jadi kalau masuk ke musola atau ke masjid itu pasti sudah di belakangan sesudah saya mulai melunturkan itu, yang saya katakan ya saya masih mengikuti bahasa mereka. Orang musyrik itu yang najis bukan fisiknya tapi hatinya. Mulai dari mana mereka? Contohnya siapa? Itu Abu Sufyan masih kafir masuk ke Masjid Nabawi, delegasi dari Quraisy masuk ke Masjid Nabawi, pendeta Bahrain, pendeta Yahudi masuk ke Masjid Nabawi, nggak dipel itu berarti kan najis bukan fisiknya, tapi yang namanya orang kedoktrin yang wanggah, cuman bahasanya tok yang geser. Yo macam gak najis, tapi wong ngono kuwi orang ngerti najis. Tuh gak iso iku kon cebok sing tenanan ora iso najis nyipat ning binti. Dadi mlebu masjid itu panggah najis iku. Jadi begitu. Sampai sekarang tetap seperti itu mereka. Tetap seperti itu. Kalau yang nggak seperti itu berarti kepahamannya mulai berubah ya, menurut mereka. Jadi turunannya banyak. Jadi kalau sukses meluruskan ini, maka turunan yang jelek-jelek ini akan hilang. Nah, mereka ketakutan, khususnya yang di atas itu ketakutan. Nah, saya meluruskan itu. Tapi nggak bisa terang-terangan, harus pelan-pelan. Nah, pernah saya contohkan begini, nggak pakai dalil. Kalau pakai dalil mereka, kalau diartikan nggak sesuai dengan pengertian mereka, mereka katakan wah ini nggak murni nih. Jadi kalau saya ngartikan dalil dengan benar, malah sini yang salah, nggak murni, nggak benar itu, nggak cocok dengan mangkul kita, sudah nggak murni lagi itu. Jadi susah sekali memang, susah sekali. Nah, jadi cara melunturkan itu kadang-kadang nggak pakai dalil, harus pakai bukti, fakta yang mereka tidak bisa berkutik. Contohnya begini, saya katakan dulu Mbah Haji Nur Hasan, saya panggilnya Mbah Ubaidah, pendiri Islam Jamaah, kan nikah dengan orang NU, saya bilang. Nikah dengan orang Muhammadiyah, kan istrinya banyak, nggak tahu berapa istrinya, puluhan lah banyak. Nah itu saya katakan apa namanya, berarti dulu nggak mengkafirkan dong. Kalau memang orang NU kafir, Muhammadiyah kafir, Persis kafir, berarti beliau nggak nikahin dong. Nah itu buktinya nikah, berarti nggak kafir. Diem aja yang sepuh-sepuh main dalam, Raison jam berapa? Nggak pakai dalil mereka. Tapi kenapa sekarang kok dibilang kalau nikah karo wong jobo? Nah, mereka mengatakan wong jobo. Jadi selain mereka katakan wong jobo. Jobo itu orang luar. Rokok, jobo itu rokok, jobo rokok. Bahasanya begitu. Nah, itu mulai mikir mereka. Tapi yo karena doktrin tetap iku mbiyen sik, nah ini yang jawab. Iku mbiyen sik zaman pramutan iku. Ya ngono kuwi eneke, lho saiki awake dhewe ya ora iso ngono kuwi. Butuh murni harus pada jamaah, ke jamaah ora iso rasa. Sampai mereka punya nikah dalam. Jadi prosesi pernikahan khusus di dalam. Di KUA itu enggak sah. Enggak sah. Kenapa? Karena yang nikahkan kalau KUA itu kurang kafir. Sehingga mereka harus nikah di dalam dulu. Harus nikah di dalam dulu.
baru nikah luar. Mereka katakan NDML. ND itu nikah dalam. Yang nikahkan siapa? Imam dan wakil-wakil. Gitu. Jadi takfirnya itu Masya Allah. Saya sebutkan dalil-dalil inilah. Zaman Nabi, orang mengucapkan syahadat saja sudah nggak boleh dibunuh. Berarti Nabi mengatakan menghukumi Muslim dong. Nah, apa jawab mereka? Orang menunggu keterangannya. Dan itu semua dalilin menunggu, tapi ono syaratnya. Dan syaratnya apa? Ya kudu jamaah. Bahasanya mereka kudu baiat kalau imam. Dan apa? Nah, zaman Nabi kan wong jamaah kabeh ta iku. Kan baiat kalau Nabi. Nah, jadi mereka tetap itu yang pegang. Padahal itu omongan begitu ngawur semua itu. Nah, itu tetap seperti itu. Kalau disebutkan lah itu pamannya Nabi Abu Talib, kata Nabi, ya ammi, hai paman, kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kalau paman mau mengikrarkan itu, paman saya bela nanti di sisi Allah, saya ajak masuk surga. Kan gitu kan? Berarti mengucapkan la ilaha illallah sudah dihukumi Muslim. Iya, tapi tetap ya zaman Nabi ya imamnya ya nabiku. Nabi itu imamnya, baiatnya kepada Nabi ya tetap ikut syaratnya. Kok itu aja terus. Pedal terus tanya, di akhir zaman ini hadisnya bahwa besok Nabi bisa mensyafaati orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada keimanan walaupun seberat biji sawi. Nah, itu gimana itu? Ya itu ya tetap om jamaah. Pangga mulai. Pangga begitu itu. Yang nggak bisa jawab itu diem mereka sebagian besar. Di akhir zaman itu saya tunjukkan hadisnya dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ada orang hanya mengucapkan la ilaha illallah. Dia nggak kenal sholat, nggak kenal zakat, nggak kenal puasa. Kalau ditanya kenapa? Aku dengar bapak dulu mengucapkan ini. Ini loh, sahabat Rasulullah bersumpah, Hudzaifah, demi Allah, la ilaha illallah menyelamatkan mereka dari neraka. Ini gimana ini? Bahwa mendekati hari kiamat nanti ada begini. Hadis ini sahih. Itulah cocok kiamat. Orang iso praktekno saiki ya tetap kudu jamaah. Itu iya karena mengkristal. Jadi imam, wakil-wakilnya, orang-orang yang dianggap top semua itu ilmunya seperti itu. Seperti itu. Pokoknya ngaji Quran, hadis itu ngaji Quran itu lewat, tapi yang dipegang hanya itu akidahnya. Pokoknya harus beriman, berbaikat. Kedua, singkat-singkat saja. Kedua, bab jamaah dan baiat. Saya katakan jamaah kita ini secara halus ini adalah sebuah golongan di antara umat Islam. Nah, imam kita ini imam jamaah. Itu imam jamaah kita. Nah, berarti konsekuensinya, keharusannya kita nggak boleh bilang sana nggak sah, sana nggak Islam. Saya gambarkan sama dengan sana ada Muhammadiyah, ada organisasinya, ada ustadznya, ada kiainya, ada imam masjidnya, di NU ada kiainya, ada organisasi di Persis ini. Sama kita itu bagian. Wah, ini pemahaman dianggap paling menyimpang. Yang tadi nggak mengkafirkan umat Islam itu sudah menyimpang. Yang kedua menganggap bahwa jamaah ini adalah komunitas organisasi sebagaimana yang lain. Mereka nggak mau dikatakan begitu. Mereka katakan inilah golongan satu yang pasti masuk surga di antara 73. Ini bukan yang lain itu 72.
Yang ini satu di antara 73 yang pasti ke surga. Pakai dalil, ya cuma diartikan menurut mereka. Jadi nggak susah diluruskan. Nah, mau saya giring sampai mereka sadar bahwa pemimpin ini adalah imam golongan mereka saja. Nah, kenapa saya keluar atau jelasnya dikeluarkan? Satu, karena nggak takfir tadi alasannya, nggak ngafirkan orang. Itu mutlak di kawasan mereka, kalangan mereka ini sudah nggak paham jamaah. Yang kedua, dianggap tidak mengesahkan keimaman mereka. Dianggap mereka itu hanya golongan. Mereka kan gini, yang paling sah di Indonesia itu jamaah kita, imam kita. Lainnya walaupun ada imam gak sah, karena imam kita ini sudah dibentuk dari tahun 41 sebelum Indonesia merdeka. Alasannya begitu. Semua itu klaim sepihak. Suruh buktikan sejarahnya gak ada, hanya ngarang-ngarang ceritanya. Saya belum sukses di sini. Kemudian yang terakhir, persenan. Saya katakan, saya ajak mereka, ayo kembali kepada sunnah Nabi. Insya Allah lebih barokah dan lebih banyak hasilnya. Saya katakan begitu. Bagaimana sunnah Nabi? Kembalikan ke zakat. Zakat aslinya setahun sekali 2,5%. Nah, bagaimana yang persenannya ini? Harus dihapus. Intinya begitu. Walaupun bahasa saya tidak vulgar itu, intinya arahnya ke sana. Saya ajak, uangnya kan banyak, bulan itu miliaran, puluhan miliar. Bagaimana satu Indonesia 10%? Daerahnya mereka punya wakil daerah itu sudah hampir 400 daerah. Padahal satu daerah itu bisa 1M, 2M, atau setengah M, ya ratus juta. Itu. Nah, ini karena kadung nyaman bertahun-tahun, ada di zona nyaman. Mereka takut kehilangan itu, terutama yang di atas. Pastinya begitu. Cuman sudah kita giring dalam 6 tahun itu, ayo. Kalau di posisi saya nggak ngerti keuangan, karena saya posisi di ulama. Jadi nggak ngerti sama sekali. Hanya ngasih masukan kalau lagi rapat gitu aja. Kita kasih masukan, ayo bikin sebagaimana zaman Abu Bakar, Umar, harta sabilillah itu dikembangkan. Maksud saya dibisniskan yang benar, nanti hasilnya untuk jamaahnya. Maksudnya gitu. Sampai terakhir sebelum saya ditendang keluar, saya mengusulkan masing-masing daerah coba dibangunkan hotel syariah. Mampu mereka hotel syariah atau rumah sakit. Nanti hasilnya dikelola oleh daerah situ, hasilnya untuk kegiatan di situ. Jadi kita tidak perlu narik persenan lagi. Kalau mau mereka bisa, modalnya banyak, tenaga. Tapi Allah a'lam seperti itu. Memang tidak bisa menerima. Jadi intinya 3 permasalahan itu. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahami ini. Yang terpenting adalah bagaimana mereka kan tetap saudara muslim kita, gitu kan? Bahkan mungkin banyak dari saudara-saudara ibu-ibu yang masih di sana. Kasihanilah mereka. Saya sampai saat ini, walaupun saya ditendang bukan fisik ya, dikeluarkan, difitnah, dibalik ibu-ibu supaya orang nggak dekat dengan saya. Itu si Kolil itu ulama pengkhianat. Aku menantu orang duit tuko orang duit nggak punya terima kasih, macam-macam tak. Pingin jadi imam, orang kelakon, walik supaya di bawah itu benci. Padahal yang keluar semua yang dari Mekah keluar, nggak saya toh. Tapi yang jadi inti permasalahan tetap saya. Karena saya yang paling pertama, dikatakan dianggap paling pertama. Jadi jamaah di bawah itu benci sekali dengan saya.
benci sekali. Padahal nggak kenal. Ya, banyak yang nggak kenal. Saya kadang-kadang jalan ke Blitar kemana ketemu mereka. Terus dikabari Pak Khalil. Wah, ampun, tekok niku. Wah, niku mau. Padahal sih bisa ngomong ya aku ya. Wah, ini aku pengen jadi imam orang apa mau buat. Nah, terus. Nah, pulau kendali kali Pak Khalil mana? Buatan ini. Oh, buatan pokoknya ini buatan ini orang biasa kayak di jual-jual nanas di dekatnya Gunung Kelut itu. Saya pernah begitu. Terus terakhir sudah lah niki Pak Khalil. Langsung gunderin ngalih dia ditinggal itu nanas. Dan pertama curiga terus saya terkanya saya Pak Khalil. Nah, jadi doktrinnya luar biasa, memutar balikan fakta. Padahal saya itu ya alhamdulillah sampai saat ini saya nggak benci dengan mereka. Karena apa? Karena saya membayangkan saya sendiri ketika itu seperti mereka. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Salah. Itu saja. Jadi saya memaafkan mereka dan sampai sekarang ya tetap cari jalan bagaimana bisa memasukkan supaya mereka sadar, walaupun sudah ya ribuan yang ikut keluar, tokoh-tokoh itu banyak keluar. Aduh, jadi barangkali saya bercerita ini pertama bagi ibu-ibu berhati-hati di akhir zaman. Saya katakan tadi Islam itu sudah pecah. Yang ngaji Quran hadis saja bisa tersesat. Apalagi yang tidak, maksudnya ini membuat kita kehati-hatian kita pilih guru, pilih majelis yang benar. Jangan hanya tergiur oleh kumpul-kumpul atau di sana itu jargon atau promosi itu luar biasa. Yang paling doktrin surga itu. Surga pasti. Mau penasihat mereka tuh wajib itu bahasa wajib surga pasti. Itu yang diterapkan. Kalau tidak jangan rakan rokok jelebut terus bahasanya macam-macam. Itu doktrin. Nah, ini hati-hati. Nah, aliran seperti Islam Jamaah ini yang mirip-mirip ada. Maka berhati-hati. Yang kedua, mereka tetap saudara muslim kita. Tolong apabila punya teman dekat, saudara, diingatkan. Kalau mereka langsung diajak keluar nggak mau, bilang kamu jangan keluar, nggak apa-apa di dalam, tapi jangan takfir. Sudah bagus. Mereka kalau sudah nggak takfir, insya Allah nanti sudah cair itu. Ikatan doktrin itu nanti cair. Jangan menganggap bahwa golonganmu yang jamaah yang punya imam paling sah. Jangan. Di luar ya banyak, cuman bahasanya bukan imam gitu aja. Bahasanya ya pemimpin, ketua. Ya memang diperlukan. Golonganmu ya Allah kapopo, tapi itu ketuamu. Ojo ngarani iku sing paling sah, nek gak melu iku terus kafir. Kenapa? Saya bukan hanya kafir kalau saya. Murtad, kafir, aduullah, musuhnya Allah. Pokoknya banyak yang disematkan ke saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Usaha mereka kalau secara fisik alhamdulillah insya Allah tidak berani. Tapi kalau secara gaib ada yang hijrah gara-gara diperintah untuk nyihir saya. Nah, akhirnya dia hijrah. Bagaimana imam saya, tokoh-tokoh saya kok saya suruh nyihir? Jadi dia sebelum ada di Islam Jamaah, dia belajar sihir. Terus masuk di Islam Jamaah, dia buang sihirnya, dia sudah tak pakai lagi, tak pernah pakai sihir. Nah karena dia dikenal dulu dia ngerti sihir, akhirnya suruh nyihir saya dan teman-teman. Akhirnya dia, loh ini agama apa ini? Kayaknya keluar juga dia hijrah. Wanita itu dari Balikpapan. Sekarang ada di
Jakarta sana sembunyi karena dia dikejar juga karena buka rahasia. Tetap tidak dikejar-kejar. Alhamdulillah tidak. Saya ada pendamping. Kemungkinan karena itu. Kalau nggak ada ini, Allah alam. Itu bagian dari mungkin masih dilihat lah. Kalau istri saya ya tidak sampai dikatakan seperti itu, cuman ya diputus hubungan, keluarkan dari grup keluarga, nggak pernah didatangi, nggak boleh datang kecuali kepada ibu saja, ibu mertua. Nggak apa-apa, nggak masalah. Istri saya juga kuat, alhamdulillah. Tapi kita doakanlah mereka sekarang ini kondisi mereka ya sudah sampai diketahui oleh Kejaksaan Agung, oleh Majelis Ulama, sudah mengerti semua. Tinggal ya mudah-mudahan mereka segera kebuka dan menyerah dan mau memperbaiki akidah-akidah yang menyimpang. Kalau mereka sudah baik, insya Allah normal seperti umumnya kita umat Islam, insya Allah. Tayyib, barakallahu fikum jami'an. 1,5 jam, walaupun saya terlambat tadi. Saya kira ngajinya di sana. Oh, antar ke sana sampai sana telepon, kok nggak ada orang? Ternyata di sini. Alhamdulillah. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Yang ngacung dulu. Waalaikumsalam. Allah. Haji, saya sekelompok sama jemaah ini. Ketika kita bermalam di Mina, mereka itu nggak bermalam sama kita. Nah, mereka tuh di mana, Ustaz? Kita masalah. Jadi Islam jamaah ini banyak sekali aneh-aneh. Padahal ngajinya ya hadis. Nanti kalau nggak sesuai dengan praktek mereka, dibilang hadisnya ini nggak sesuai dengan yang kita manggulkan. Contohnya itu tadi, mabit di Mina sudah ada jatah tenda, sudah ada semua, ditinggalkan. Itu dulu ya, dulu. Tapi setelah saya datang mulai saya benahi. Dulu ada istilah gini, apa ya? Mereka harus ke rumah jamaah di Aziziyah. Dari Mina itu nyabrang lewat terowongan. Jadi mereka rata-rata semua ke sana, sampai 1.000 orang mana-mana. Ada rumah di sana di Aziziyah namanya. Nanti waktunya maghrib, ya mereka sholat maghrib, isya, habis isya jalan kaki. Dari Aziziyah itu lewat terowongan, bawa tikar. Nanti mereka kelas setan ya sama-sama jamaah mereka, saudara kita maghrib bersama saudara-saudara seiman. Jadi lainnya yang di Samina itu nggak seiman. Mereka tidur pinggir jalan itu. Kalau sekarang sudah nggak bisa katanya, sudah nggak bisa, mereka harus sewa tenda juga. Tapi mereka harus berkumpul, namanya sambung. Dapat nggak ingat tadi? Kalau nggak begitu, yang awam bisa bilang nggak sah, bisa begitu. Harus datang. Makanya itu. Tapi sekarang nggak bisa. Memang mabit itu memang tidak harus 1 malam memang. Yang penting ada berapa jam di situ sudah sah, sebagian ulama begitu. Tapi yang sempurna memang 3 hari 3 malam ya di Mina terus kan begitu. Itu rahasianya. Jadi saat nyambung yang Amir tadi bisa mungkin saya pernah mendengar dan beberapa teman mungkin mendengar. Saya ingin kesaksiannya bahwa apakah itu benar penyelewengan yang ada di sana. Misal ketika Amir menginginkan salah satu dari istri jamaahnya, itu apa memang benar dibolehkan? Insya Allah nggak sampai seperti itu.
Jadi, tapi kalau imam atau wakil-wakilnya beristri banyak itu ya simpanan, namanya mereka bahasanya itu wayuh bitonah. Wayuh cara Jawa nih, bitonah, istri-istri simpanan itu. Dari jamaahnya. Iya, ya masih. Kalau bukan jamaahnya mana? Nah, itulah kurang lebihnya. Kalau yang mau itu imam atau jangan nggak bisa nolak mereka, nggak mahal. Nah, itu mungkin yang di. Tapi kalau sampai ngambil istilah nggak ada. Memang ada kejadian. Kalau nggak salah di Bojonegoro itu wakilnya imam sini. Itu dia jinjinan, ya dukun lah. Tapi dibalut dengan ini jinjinan yang murni, jin yang murni. Nah itu yang pernah kejadian, istri-istri ru'yahnya itu kalau nggak salah hampir semua. Ya, dengan cara dari masuk di rumahnya ya dibikin nggak sadar, nggak berkutik gitu lah, nggak berkutik. Nah yang setelah orang ini mati baru istri-istri itu baru ngomong pernah kejadiannya. Allah alam kalau di tempat lain, tapi kalau langsung ambil di warga. Tapi kalau wayuh tadi iya. Nanti bisa lebih dari 4 istri gitu. Bukan lebih dari 4. Kalau dia mau nambah lebih dari 4 pasti yang satu dicerai terus dia. Subhanallah. Itu penyimpangan dalam agama bab muamalah, bab pernikahan tidak sesuai dengan sunnah. Dilarang di dalam Al-Quran, dibenci oleh Rasulullah. Namanya dawaki, dawapat, icip-icip. Cara Jawa icip-icip itu dilarang. Orang nikah itu untuk muasyarah, untuk berkeluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tidak ada. Paling untuk istri pertama. Allah. Halal. Akidahnya berbeda dengan kita. Oh, akidahnya berbeda itu dalam hal-hal tertentu, bukan total. Sehingga tidak berimbas kepada sembelihan. Ya seperti ini tadi, akidah tadi dia mengkafirkan orang yang tidak baiat. Kalau kita kan enggak. Siapa yang dia muslim ya muslim kan gitu. Kecuali kalau dia murtad dari Islam, bukan murtad dari golongan. Murtad dari Islam, dia menjadi Nasrani, menjadi apa, dia menyembah patung, itu baru dia murtad. Itu akidah kita, itu benar. Itu Quran, hadis, itu para ulama, ijma para ulama. Kalau mereka enggak, keluar dari golongan mereka murtad. Nah ini dia berbedanya. Nah dalam agama itu orang salah paham kadang-kadang tapi nggak semua ya, masih ada uzur syar'i, masih ada uzur secara syariat, masih dia belum ditindak tegas. Apa uzurnya? Kebodohan. Karena mereka nggak ngerti, salah mengartikan. Itu insya Allah masih ada makfunya. Mudah-mudahan. Artinya kita, kalau mereka sudah ngerti dalil, paham dalil dengan benar, sengaja menentang dalil, nah itu baru kafir, baru akidahnya lepas itu. Tapi kalau enggak, mereka enggak, tetap sholat, tetap syahadat, tetap. Cuman kalau enggak gabung orang kafir. Kalau peran pemerintah bagaimana? Kalau melihat itu kan banyak penyimpangan ya. Tapi yang terjadi malah berkembang pesat kemana-mana, malah jadi bagaimana? Kondisinya itu seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa mereka masih eksis, masih terus? Nah, itu mereka punya fatona, bitona, budi luhur, luhur budi. Ada lagi
Mereka punya lagi 3 lagi. Sobat, obat, pokat. Coro Jawa itu. Sobat itu ada orang-orang khusus yang disuruh mendekati pemerintah, pejabat, polisian. Ada orang-orang khusus. Suruh jadi sahabat dekat. Nek, wes sahabat kan rada angel kan. Oke, Coro Jawa. Sobat. Terus obat. Obat itu hadiah-hadiah. Maksud dari kesehatan itu? Uang. Umumnya diambilkan bahasa mereka dari uang merah. Uang merah itu uang bunga bank, kan miliaran. Nah itu biasanya dibagi, ini uang haram untuk orang kafir. Lelangan saya tapang boleh, tapang male, tapang boleh. Bersama. Paling logatnya yang berbeda nih. Jadi ada seperti itu. Terus pokat. Pokat itu semacam apa ya? Kekuasaan. Jadi menggunakan pengacara, menggunakan kekuasaan yang di atasnya untuk nunduk di bawah kayak gitu. Nah, mereka sukses di situ. Makanya ya negara kita ini kan oknum-oknumnya kan banyak. Kita nggak mengatakan bahwa seluruh di pemerintahan seperti itu. Oknum-oknumnya kan seperti yang kita lihat. Hanya kalau uangnya banyak, kurang lebihnya begitu. Baik, sampun marem, bukan marem, kesel gitu. Sing ngisor sing semangat ndure ngomong. Puasa. Jazakumullah khairan, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya kata-kata saya. Semoga pertemuan ini Allah memberkahi, memberikan keberkahan, rahmatan untuk kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma waffiqna li lailatul qadr ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna li lailatul qadr ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta ighfir lana wa tarhamna jami'an fid dunya wal akhirah wa anta bassuta alaina min barakatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.